Halo semuanya, hari ini kita lanjutkan YB 3 dari novel The Heart Killers. Hobi Fadel adalah memasak dan membuat makanan penutup. Percayalah, meski penampilan kakaknya tidak terlalu ramah, selalu pemarah seperti pantat anjing, tapi kemampuan memasaknya cukup bagus. Restoran terbaru kami setelah pindah dari tempat persembunyian kami adalah restoran burger. Papan nama di depan toko dengan jelas bertuliskan Heart Burger. Bison suka bersenang-senang, dia jauh lebih ceria daripada kakak laki-lakinya. Dan ya, Bison ingin memiliki cinta yang baik. Tapi begitulah cara Fadel selalu mewujudkan cintanya, terus-menerus marah. Berani mencantumkan kata Heart pada nama toko padahal kamu sendiri yang bertindak tidak berperasaan. Diam-diam memarahi kakaknya yang sedang mengasah pisaunya. Toko kami baru dibuka hari ini, untuk hari pertama, dan aku tidak tahu apa yang dilakukan Fadel saat tidak ada orang di toko. Ada apa? Aku lihat kamu sudah menatapku cukup lama. Fadel bertanya, meski dia bahkan tidak mengangkat kepalanya untuk melihat. Aku ingin tahu apa yang kamu lakukan. Tidak ada orang di toko, berdiri di depan kompor sejak pagi, bertajam pisau. Ini adalah toko, orang yang lewat dan melihatmu mengasah pisau dengan mata seorang pembunuh. Pelanggan mana yang berani masuk? Kepelankan suaramu. Apakah kamu ingin orang lain tidak tahu apa yang kita lakukan? Fadel melepas celemeknya setelah melirik jam. Sudah waktunya bengkel mobil buka. Aku akan segera keluar untuk menjalankan beberapa keperluan. Kamu bisa menjaga toko sendiri dulu. Mau kemana? Ambil mobil. Bison mengangkat satu alisnya sebagai jawaban. Meskipun dia tidak tahu cara memasak. Tapi dari kelihatannya, toko Heart Burger mungkin tidak ada pelanggannya saat ini. Yang terpenting Fadel katanya, dia hanya akan pergi sebentar. Bison meraih remote dan menyalakan film untuk ditonton. Dia tidak menunggu pelanggan. Dia tidak peduli apakah ada pelanggan hari ini atau tidak. Sampai sore hari bel yang tergantung di pintu toko burger berbunyi. Pelanggan pertama masuk. Dia tampak seperti seorang pemuda, tingginya sekitar 185 cm. Wajah yang familiar, seperti mereka baru saja berbagi ranjang tadi malam. Oh, cool. Sapa orang di sana. Bison memberikan senyuman, karena dia ingat orang ini dengan baik. Ketemu lagi. Aku pikir itu suatu kebetulan. Aku tidak berpikir ini adalah rencana licik. Siapapun, kita kebetulan bertemu seperti ini. Sepertinya hari ini aku harus mengetahui namamu. Senyuman kucing keras kepala itu semakin melebar. Namun dia tetap enggan menyebutkan namanya. Kan berjalan ke arahnya, lalu lanjutkan berbicara dengan santai. Aku kebetulan sering melewati tempat ini. Aku sudah melihatnya beberapa kali. Aku bertanya-tanya toko burger apa ini. Aku melihat tokonya buka jadi aku mampir untuk mencobanya. Tokonya indah. Lihatlah toko burger gaya Amerika yang didekorasi dengan rapi. Selain burger, ada juga craft beer yang didinginkan. Kebetulan pemilik restoran yang juru masaknya tidak ada di sini. Bisakah kamu duduk dan menyesap minuman dingin dulu? Aku akan memanggil kakakku. Dia sedang keluar untuk menjalankan tugas. Kang berpura-pura terlihat sedikit bingung. Lalu dia tersenyum. Apakah kamu membuka toko berdua dengan kakak laki-lakimu? Ya, sebenarnya tidak perlu terburu-buru untuk... Apa yang akan terjadi jika aku minta kamulah orang yang membuatkanku burger? Itu tidak bisa dimakan. Jika aku tidak membuatnya enak, kamu mempostingnya untuk menjelekkan tokoku. Benarkah? Aku tidak melakukan itu. Kamu sudah mengatakan kepadaku bahwa kamu bukan kepala koket. Aku ingin memakan masakanmu hari ini dulu. Besok aku datang dan rasakan keahlian kakakmu. Bison menjulurkan lidahnya dan menjilat bibirnya. Mata indah Kana berkedip seolah memohon. Dan juga berkata, aku tidak ingin menyia-nyiakan perjalananku. Aku ingin mengenalmu lebih baik. Baiklah aku beri promosi setengah harga. Tapi jangan bilang itu tidak enak. Ketawaran Bison akhirnya ditanggapi. Menu yang direkomendasikan adalah beef burger. Dan namaku Bison. Berapa umurmu? 25. Apa kamu bisa makan beef burger? Kita seumuran. Namamu Bison tapi kamu terlihat seperti kucing. Semua orang mengatakan itu. Apakah ada yang mengatakan ini? Maksudku orang yang datang untuk menggodamu? Aku tidak pernah menyebutkannya orang itu menggodaku. Apakah aku khusus? Kentangan yang sibuk di depan kompor terhenti.
Bison menatap pria yang tersenyum itu, matanya sedikit menyipit. Dasar bajingan genit. Apakah kamu menggodaku? Oh, aku bahkan tidak tahu. Apa tidak bisa? Jika kamu ingin menggoda, goda saja. Tapi aku beritahu kamu dulu, bahwa aku tidak menyukai atau mempedulikanmu tadi malam. Artinya sulit untuk menggoda. Terserah kamu, tapi kamu lajang kan? Ya, aku lajang. Mendengarkannya saja membuatku merasa lebih baik. Kan memperhatikan tubuh kurus Bison itu bergerak dengan kikut. Kan memilih bir dari kabinet membawa 2 botol dan duduk kembali. Botol ini untukmu, terima kasih, kalau Fadal. Maksudku kakakku, jika dia tahu aku minum bir saat bekerja, aku pasti akan dimarahi. Apakah dia benar-benar galak? Terkadang dia galak, tapi seringkali dia lebih suka mengeluh. Kan mengangguk dan Bison tidak berkata apa-apa lagi. Dia menyalakan pemanggang dan mengeluarkan adonan burgernya. Kan diam-diam mengamati segala sesuatu yang berhubungan dengan Bison. Berulang kali mempertanyakan, bagaimana orang ini bisa menjadi seorang pembunuh. Dia mungkin memiliki gambaran mental tentang seorang pembunuh sebagai orang yang besar atau akan terlihat biadab. Mengapa kamu memilih untuk membuka restoran? Kakakku menyukainya. Lalu kenapa kamu buka di area ini? Ini bukan area ramai. Tidak akan ada banyak pelanggan, kan? Aku tidak tahu, kakakku yang memilih. Dia katakan di sini damai. Aku sudah pernah membuka toko di area ramai sebelumnya. Aku membuka restoran Jepang. Restoran itu berjalan dengan baik, dan kemudian restoran itu dijual. Kalau bagus, kenapa dijual? Kami pindah rumah dan dia juga bosan. Dan apakah dia akan segera bosan dengan tempat burger ini? Tolong jangan bosan. Aku ingin datang setiap hari. Apakah kamu sangat menyukai burger? Aku menyukaimu, tidak bisa mempercayainya. Aku serius, aku sudah jatuh cinta padamu sejak kemarin. Apakah itu bisa disebut cinta pada pandangan pertama? Tidak bisa, kamu menilaiku begitu cepat, karena aku bisa melihat bahwa kamu adalah seorang penggoda. Tolong dikoreksi, kan pura-pura marah. Namun detik berikutnya, kan menggelengkan bahunya tanpa ragu, menyenangkan sekali berbicara dengan Bison. Kamu penggoda, aku juga bisa melihatnya. Bukankah itu bagus? Bagaimana kalau kita saling menggoda? Aku sama sekali bukan penggoda. Suka bersenang-senang, tidak berkomitmen pada apapun. Aku mencium bau terbakar. Apakah apinya terlalu besar? Apa yang gosong? Bison segera mematikan kompor. Bahkan, dia juga mencium bau busuk. Dia mengambil roti yang sedikit gosong dan mulai mengumpulkan daging dan sayuran. Bentuknya mirip burger. Bison sama sekali tidak menaruh perhatian pada Kan. Bison melepas sarung tangan, dan celemaknya berjalan keluar dari dapur. Pergi ke tempat duduk Kan yang mulai memegang garpu. Fadel bilang kamu harus menggunakan tanganmu untuk makan burger yang enak. Tangan? Ria, kamu mau sarung tangan? Benar, Fadel mengatakan itu saat memberikan burger, berikan sarung tangan kepada pelanggan. Bison mengambil sepasang sarung tangan dan menyerahkannya kepada Kan. Pada akhirnya, Kan menggunakan tangannya untuk memegang burger tersebut. Gigitannya tidak terlalu besar. Cicipi dulu rasanya, ini buruk. Tapi aku harus menjawab, rasanya oke. Jangan khawatir, aku hanya memakai bagian yang bisa dimakan. Kan meletakkan burgernya, ambil birnya dan minum. Pindahkan kursi agar lebih dekat dengan Bison dari sebelumnya. Kepribadian yang fasil dan Ganit yang tidak memilih waktu dan tempat. Dia mendekatkan wajahnya ke Bison. Hari apa kamu libur? Mengapa? Apakah kamu ingin melakukan perjalanan? Aku ingin minta izin untuk mengajakmu berkencan. Kamu meminta izin lagi. Jadi, apakah itu diperbolehkan? Ya, sepertinya kamu sudah lama berada di sini. Kamu bisa mengajakku berkeliling daerah ini dulu. Seperti, apakah ada restoran yang enak untuk bersantai atau yang makanannya enak seperti itu? Kan tersenyum manis. Dia adalah tipe skinship. Bahunya bertabrakan dengan bahu Bison. Bersiaplah untuk mendekatkan diri dari sebelumnya. Tapi, sebuah tangan menghalangi dia dan Bison. Walaupun hanya satu tangan, percayalah, pemilik tangan itu mempunyai kekuatan yang sangat besar. Kan segera melihat ke arah orang yang berdiri di antara dia dan Bison. Orang itu adalah Fadan. Mau tak mau aku berpikir bahwa wajah orang yang sebenarnya bahkan lebih menakutkan daripada digambar dan Kan juga terlihat sangat tidak nyaman. Kan diawasi dari ujung kepala sampai ujung kaki. Wajahnya berputar untuk bertanya pada Bison. Siapa? Pelanggan? Pelanggan?
Ulang Fadel sambil melihat sepiring burger di depan Kanda. Dia mengerutkan kening, karena isi piring mungkin tidak bisa dimakan. Dagingnya gosong tapi bagian dalamnya belum matang. Apakah pelanggan yang membuat hidangan itu? Ah tidak, saat kamu tidak ada, aku ngobrol dengan pelanggan hingga kita menjadi teman dekat. Kamu pergi ke belakang toko, jangan ganggu pelanggan. Dia mengambil piring burger, dan Bison buang sisa burger ke tempat sampah. Tindakannya kasar. Tapi Kan tidak tahu kenapa berpikiran seperti Fadel menyelamatkan hidupnya. Aku akan membuatkannya lagi. Kamu tidak bisa makan piring itu. Aku yang melayani. Bison pergi ke dapur. Aku akan mengikutimu. Kalimat perintah ditekankan dengan jelas. Bison mendengus, tapi menurutinya dengan baik. Sampai nanti, Kanto. Ya, sampai jumpa lagi. Setelah Bison menghilang ke dapur, suasana antara Kan dan Fadel sangat tegang. Kan kembali menelan ludahnya saat Fadel mengasah pisaunya. Seperti ini, dia terlihat seperti seorang pembunuh. Tak lama kemudian aroma makanan yang lezat memenuhi seluruh restoran. Burgernya persis seperti yang ada di menu. Pembunuh macam apa ini? Kenapa dia pandai memasak? Apakah kamu ingin memesan yang lain? Sepertinya tidak. Kalau begitu aku ingin menagih tagihanmu. Scan saja. Tidak ada kembalian. Kan scan dan membayar makanannya. Dia menunjukkan slip itu kepada Fadel. Jika ingin menambah pesanan, cukup bunyikan bel di sini. Aku berada dapur bersama Nong dulu. Aku minta maaf karena tidak memberikan pelayanan yang baik. Ini baru hari pertama toko dibuka. Kan menganggukkan kepalanya, tidak tahu kemana tujuan kakaknya dengan kekejaman ini. Setelah menerima uang, dia selesai berbicara dan mengikuti Bisone. Kan hanya bisa memakan burger lezat itu dalam diam saja. Sangat kesepian. Hanya ada aku di toko ini. Lain kali lebih baik mengundang Stella kemari. Tapi apakah dia suka makan burger atau tidak? Jika aku mengundang Stella, aku jamin aku pasti tidak akan duduk sendirian seperti ini. Selesai.